Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dewi Wongdeso, tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya kerja di Singapura sebagai TKW atau pekerja rumah tangga. Terus apa aja sih yang sebenarnya yang dilakukan mbak-mbak TKW di sini tuh ngapain aja, apa aja yang dikerjakan gitu kan, pasti membuat penasaran ya, ngapain aja sih di sana, apa aja sih yang harus dikerjakan, harus dilakukan gitu. Terus apa aja persyaratannya supaya bisa masuk ke Singapura bekerja di sini sebagai TKW, BRT, apa aja persyaratannya dan peraturannya. Apakah masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada perubahan, ada persyaratan baru atau peraturan baru? Akan saya bahas di channel-channel saya. Nah, di video kali ini itu ada Mbak sahabat online yang bertanya kepada saya. Jadi pertanyaannya gini, Mbak, saya mau kerja di Singapura, tapi saya takut, saya nggak bisa bahasa Inggris. Terus gimana itu Mbak? Nah, jadi ini juga menjadi sebuah kekhawatiran ya untuk mbak-mbak yang belum pernah ke Singapura ya, yang fresh. Itu pasti pasti takutnya gini, kalau Singapura itu bahasa Inggris loh, saya nggak bisa bahasa Inggris kan seperti itu. Saya dulu juga seperti itu. Jadi bahasa itu kan memang penting ya, memang cara kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan calon majikan khususnya itu adalah cara komunikasi kita. Kalau kita nggak bisa bahasa, ya terus gimana? Masa apa seterusnya itu kita pakai bahasa pakai bahasa isyarat kan ya nggak mungkin. Terus pasti akan repot untuk kita dan juga majikan. Dan kalau kita mau kemana-mana juga akan repot kalau kita nggak menguasai minimal sedikitlah kata-kata dasar lah seperti itu ya. Pastinya harus belajar, nggak yang harus benar-benar bisa bahasa Inggris sempurna dalam Inggris, nggak perlu. Yang penting kata-kata dasar kita bisa untuk berkomunikasi sedikit-sedikit kita bisa. Itu dulu ya yang kita pelajari itu dulu. Jadi nggak usah terlalu yang wah aku nggak bisa, kalau nggak bisa komunikasi, nggak bisa bahasa Inggris, aku nggak benar-benar nggak bisa ke Singapura gitu. Dan juga walaupun kita nggak bisa bahasa Inggris ataupun kita sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris, nggak, karena gini loh, di sini itu banyak majikan yang bisa Malay atau Malaysia, itu kan hampir sama ya, hampir sama bahasanya seperti Indonesia ya, walaupun sedikit-sedikit agak beda lah. Banyak juga orang Cina di sini juga bisa Malay. Ada orang Malaynya sendiri, orang Malaysianya sendiri. Ada banyak sekali orang Cina yang bisa bahasa Malay atau bisa bahasa Indonesia. Bahkan ada juga yang majikannya orang Indonesia ataupun orang Jawa. Itu teman-teman saya itu banyak yang majikannya orang Indonesia. Jadi kita tinggal pilih majikan, mau yang majikan yang seperti apa. Tetapi kan walaupun kita itu majikannya orang Malaysia atau orang Indonesia sendiri, tapi kita kan juga perlu sedikit-sedikit belajar dari mereka, ataupun dari, ya kita belajar sendiri dengan niat sendiri untuk belajar sedikit-sedikit, lama-lama juga akan bisa gitu. Cara kita belajar itu simple, sebenarnya simple dan sebenarnya mudah. Itu kalau dulu saya ya, itu saya melihat apa yang mereka lakukan. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Saya pertama kesini tuh sangat minim sekali bahasa Inggris, bahkan nggak bisa berkomunikasi secara full kata-kata, itu nggak full kalimat ya, nggak bisa. Jadi saya hanya sedikit sekali, sangat 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 apa ya, sangat buruk sekali bahasa Inggris saya dulu. Nah, terus saya belajarnya itu dari melihat apa yang mereka kerjakan, terus saya mendengar apa yang mereka katakan. Mereka bicara, terus saya lihat apa yang mereka kerjakan. Nah, oh maksudnya gini loh. Terus saya belajar dari TV juga, dari TV. Karena kan saya jaga anak ya. Saya juga belajar dari anak usia 2 tahun. Itu kan
senengnya ngomong itu, ngomong. Jadi walaupun saya nggak tahu, tapi saya terus belajar dari dia cara ngomongnya, walaupun ngomongnya itu masih agak apa ya, agak cedal, kalau Indonesia cedal apa, nggak jelas itu. Tapi saya belajar dari dia yang masih kecil itu kan seneng ngomong, jadi saya juga belajar dari dia dan juga dari TV juga. Dia tuh suka nonton TV, nonton anak-anak itu, siaran TV anak-anak itu. Jadi kan di bawah itu kan ada bahasa Inggrisnya ya, nyanyian atau apa. Oh jadi gini loh, oh jadi gini, oh tulisannya gini, cara bacanya gini. Itu saya belajar dari sana perlahan-lahan. Terus saya juga belajar dari buku, membaca buku. Dari saya yang nggak ngerti cara bacanya, itu setiap hari saya baca. Karena kan minta saya untuk cerita ya, baca. Sedangkan saya nggak tahu maksudnya. Jadi saya belajar sedikit-sedikit baca, oh bacanya gini, ngomongnya gini, tulisannya seperti ini. Akhirnya lama-kelamaan itu juga lama, butuh waktu yang lama, nggak sebentar. Itu akhirnya saya bisa ngomong, itu bisa baca dan ngomong itu full kalimat, sampai lama-kelamaan sampai saya bisa baca bukunya itu sendiri sampai berbuku-buku. Karena kalau mereka mau tidur itu mintanya diceritakan ya. Sehari itu tidurnya 2 kali. 1 kali tidur itu bisa 5 atau 6 buku yang saya baca setiap hari. Makanya setiap hari saya baca itu, terus akhirnya apa ya? Saya juga ikut belajar di situ. Jadi caranya saya belajar eh, bahasa Inggris sedikit demi sedikit, nggak langsung. Itu pun juga dari sana. Walaupun tidak banyak bahasa Inggris saya sampai sekarang juga nggak begitu bagus juga, nggak bisa mengimbangi mereka bahasa Inggrisnya yang benar-benar seperti orang bule. Tetapi setidaknya saya mengerti apa yang mereka maksud, dan saya bisa ngomong dan mereka juga mengerti apa yang saya maksud juga. Jadi kita bisa saling mengerti dan saling paham, oh maksudnya seperti ini gitu. Dan dulu majikan saya dulu itu apa ya, kalau mau ngomong sama saya kan saya nggak bisa bahasa Inggris ya, dan majikan saya itu juga nggak bisa uh, bahasa Malay. Jadi kita itu sama-sama nggak ngerti kan, dia nggak ngerti bahasanya, saya juga nggak ngerti bahasanya. Jadi majikan saya itu selalu apa ya, translate. Jadi saya ngomong apa, terus oh maksudnya ini gini, terus dia ngomong di handphone, oh maksudnya mem gini gitu, seperti itu. Jadi cara saya belajar, cara saya berkomunikasi awal itu seperti itu, nggak langsung yang benar-benar bisa. Nah terus kesini itu kan kita belum bisa bahasa ya, yang penting kita kerja dulu, kerja sambil belajar, sambil yes pokoknya kerja belajar bahasa itu kan sedikit demi sedikit. Yang penting kita kerjanya dulu gitu kan. Kalau kerja kan kita nggak perlu ngomong, yang penting kita ini bersih, ini masak rapi, apa-apa beres, itu aja dulu. Kalau bahasa mengikuti, nggak usah langsung, jadi nggak usah khawatir untuk aku takut loh nggak bisa bahasa terus gimana gitu, nggak usah khawatir. Itu bahasa itu mengikuti, dan majikan juga akan paham, akan tahu kalau kita masih belajar untuk ngomong, belajar bahasa Inggris, dan mereka juga paham oh bahasa Inggris kita tidak bagus. Jadi mereka juga akan sedikit demi sedikit juga mengajari kita untuk caranya ngomong, ini maksudnya gimana, seperti itu. Nggak langsung, semuanya itu juga nggak langsung. Nah, itu tadi adalah sedikit sharing saya tentang bahasa untuk kesini ya. Jadi nggak usah khawatir untuk yang baru, yang belum pernah ke Singapura. Kalian tergantung kalian mau cari majikan yang apa. Itu kan permintaan kalian. Mau majikan yang Indo, asli Indo, atau orang Jawa juga banyak. Ada orang yang Malaysia juga, kalian bisa berkomunikasi. Terus ada Cina yang bisa Malay juga bisa. Jadi tergantung kalian mau majikan yang mana. Jadi kalau kemanapun lah, nggak hanya di Singapura, nggak usah khawatir dulu tentang bahasa. Yang penting kita punya skill untuk kerja dulu, niatnya dulu kerja. Untuk bahasa akan mengikuti, jadi nggak usah khawatir. Yes, itu tadi sedikit sharing dari saya tentang bahasa ya. Jadi nggak usah takut untuk datang ke sini. Yang penting itu niatnya kita dulu untuk kerja, sungguh-sungguh kerja untuk merubah nasib kita di
di desa lah di Indonesia. Jadi semoga sharing sedikit saya tadi bermanfaat untuk semuanya, untuk saya juga. Dan jika suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Oh ya, di video-video saya juga boleh bertanya sesuatu tentang saya. Kalau saya bisa akan saya jawab langsung, ataupun saya buatkan video supaya lebih jelasnya lagi. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Bye bye.